Tokoh Banyuwangi inspiratif dipilih dari para tokoh Banyuwangi, baik yang menetap di Banyuwangi maupun luar Banyuwangi yang telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap kemajuan dan perkembangan Banyuwangi, sekaligus kiprahnya menginspirasi tokoh lain di Indonesia. Anugerah Spesial Tokoh Banyuwangi Inspiratif 2020 diberikan kepada Haji Abdullah Aswar Anas MSI yang telah mengambil peran mengubah wajah daerah di ujung timur Pulau Jawa dengan berbagai capaian, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. 10 tahun memimpin Banyuwangi, Bupati Anas adalah sosok di balik kesuksesan pemimpin yang mampu membawa Banyuwangi menjadi daerah yang maju dan berhasil. Alhamdulillah, syukurillah, saya ingin berterima kasih bukan soal penghargaannya kepada saya, tapi saya terima kasih Pak Andang karena kampus ini selalu konsisten istiqomah memberikan apresiasi kepada bidang-bidang tertentu sesuai dengan bidangnya setiap akhir tahun. Ini penting untuk memberikan ukuran motivasi kepada semua segmen yang sedang bawa potret untuk tumbuh dan berkembang di daerah ini. Begitu juga Banyuwangi, kita terus ingin berkembang, ingin berprestasi. Walaupun akhir-akhir ini karena politik prestasi menjadi tenggelam. Bahkan kita dikritik Pak Anas itu pencitraan dengan penghargaan. Penghargaan tidak penting katanya, yang penting rakyatnya sejahtera. Pernyataan ini mungkin perlu ada penjelasan sedikit Pak Andang. Kenapa kita perlu berprestasi kepada teman-teman semua, saya ingin jelaskan di dalam kesempatan yang terhormat ini. Di Indonesia ada 500 lebih kabupaten kota. Presiden, Menteri Keuangan, dan para pejabat tinggi negara tidak mungkin hafal masalah setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Paling yang dihafal oleh menteri, oleh Bapak Presiden adalah kabupaten kota yang dari dulu sudah hebat. Surabaya, sejak zaman Malabai sudah terkenal. Bandung, kota kembang. Solo, Yogyakarta, paling di sini Malang, Medan, Denpasar, dan beberapa daerah lagi. Banyuwangi dulu tidak masuk daerah yang dikenal oleh Jakarta, apalagi akan diberi perhatian, dikenal saja tidak terlalu banyak. Maka kita harus mencuri perhatian Jakarta. Ada banyak cara, misalnya pejabatnya yang terkenal dari daerah itu, misalnya, atau karena yang lain-lain. Tidak mungkin Jakarta memberi perhatian banyak ke 500 kabupaten kota, apalagi struktur APBD kita, Bapak sekalian, APBD kita 3,3 triliun kemarin. PAD kita berapa? Dari 3,3 triliun ini, PAD kita dulu dari 90 miliar naik 600 miliar. Berarti 2,7 triliun APBD kita tidak dari Banyuwangi. Dari mana? Tergantung kepada Jakarta dan tergantung kepada Surabaya. Maka oleh karena itu kita perlu mencuri perhatian Jakarta dan Surabaya agar anggaran kita terus bisa bertambah. Agar anggaran kita ada anggaran lain-lain bisa membangun. Caranya apa? Ada banyak cara. Kalau saya Pak Sony suruh ngantri di depan kantor kementerian 3-4 jam suruh nunggu menteri, ampun-ampun saya nggak sanggup. Kalau saya harus melobi satu-satu nggak sanggup, waktunya nggak ada. Bagaimana caranya? Cara yang paling cepat adalah dengan membuat prestasi. Prestasi itu ada ukuran-ukuran yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dari ratusan penghargaan, ada 20 penghargaan penting karena itu punya nilai DID atau dana insentif daerah. Alhamdulillah Pak Andang, dari ratusan penghargaan itu Banyuwangi berturut-turut mendapatkan penghargaan dan itu penting bagi kami. Ada yang sering kami sampaikan, ini sistem akuntabilitas kinerja kita. Ini Pak Andang, kita dikritik birokrasi kita ini bobrok, korup, jelek, PNS kita harus dirombak. Padahal dalam ukuran Menpan RB, kabupaten yang satu-satunya 2 tahun berturut-turut nilainya A di dalam reformasi birokrasi dan penataan birokrasinya adalah Kabupaten Banyuwangi. Nah, Pak Andang sempat menulis, kalau gitu birokrasi ini harus ditanya dan seterusnya. Pak Andang, dulu pertama kali saya jabat, keliling ke kantor-kantor, jam 10 masih main ini Pak Andang, apa? Tenis. Jam setengah 12 sudah main sekak di kantor di belakang-belakang itu. Bapak bisa bayangkan bagaimana daerahnya akan maju sementara PNS-nya tidak punya kinerja hebat seperti yang diharapkan. Maka Pak Andang kami ajak kerja keras mereka. Kita ajak kerja keras, tetapi saya tidak hanya mengajak kerja keras, TPP mereka kami tambahi. Camat dulu tidak punya TPP, 0. Sekarang camat TPP-nya 13 juta rupiah. Eselon 2 dulu tidak ada TPP,
Sekarang TPP 18 sampai 24 juta. Maka kinerja PNS kami target tinggi, tapi TPP-nya kami beri. Terakhir PNS minta turun rendah kerjanya, TPP-nya nggak mau diturunin, tapi kerjaannya minta turun. Kalau itu yang terjadi, Banyuwangi tidak akan bisa bersaing dengan kabupaten lain. Pak Andang dan Untak sepakat bahwa SDM menjadi kunci. Sehebat apapun memimpin daerah ini, kalau SDM-nya tidak siap, kita tidak bisa terbang ke atas. Maka oleh karena itu seleksi PNS harus kami perketat. Kami dikritik ketika di kampanye kemarin, karena Pak Anas terlalu tinggi, sehingga banyak anak Banyuwangi tidak bisa, jangankan diterima, mendaftar saja tidak bisa. Ini pernyataan politik yang sejatinya tidak seperti itu. Kriteria memang kami tinggikan, kami naikkan, tapi 91% PNS kita adalah rakyat Banyuwangi. Dan kualifikasi kami bikin ketat, karena pemerintah bukan keranjang penerimaan pengangguran, tapi pemerintah harus menjadi inovasi, pelayan rakyat yang siap bertanding dan siap melayani dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu maka seleksi PNS kita perketat dengan sistem seperti ini, dan dengan sistem ini Pak Andang, alhamdulillah kita mendapatkan PNS yang berkinerja tinggi. Dan pada saat yang sama kami sampaikan kepada forum yang terhormat, Bapak tahu berapa TPP untuk PNS ini? TPP untuk PNS 96 miliar Pak Andang. 96 miliar TPP saya berikan kepada PNS. Pertanyaannya, apakah dengan TPP 96 miliar ini Bupati tidak boleh menuntut kinerja mereka tinggi? Berdosa PNS untuk tidak bekerja tinggi, karena mereka telah mendapatkan TPP lebih dari 90 miliar rupiah bagi para PNS di Banyuwangi. Inilah yang kadang tidak dijelaskan dengan baik. Para PNS inginnya kembali santai, tapi saya berterima kasih karena Pak Andang inovasi ini bisa berjalan karena kinerja PNS di Banyuwangi luar biasa. Tepuk tangan buat para PNS. Kecuali yang tidak luar biasa, yang males, yang lobby sana sini supaya naik pangkatnya, supaya dapat tempat. Padahal ukuran kinerja kita jelas, mereka yang bekerja keras, mereka akan mendapatkan tempat sesuai dengan tempat masing-masing. Inilah kinerja kita Pak Andang. Ini kinerja terukur yang sering disampaikan oleh teman-teman, ini pencitraan. Ini adalah ukuran sangat ketat. Ada 900 indikator ini Pak sekalian. Jadi kalau rapotan paling banyak berapa Pak Andang? 20? Ini 900 indikatornya kita. Kita lihat ini. Kita dulu ranking 169 2010. 2011 kita ranking 16 kinerja kita. 2013 turun lagi kita. Terus naik. 2017 2018 kita ranking 4 dan kita dapat hadiah 10 miliar. Dan tahun ini alhamdulillah 2 bulan lalu Presiden memberikan penghargaan lewat Mendagri, Banyuwangi menjadi kabupaten dengan kinerja nomor 1 di Indonesia. Nah, tetapi kinerja nomor 1 tetap dikritik di Kabupaten Banyuwangi, tapi tentu ini harus kita evaluasi. Memang masukan-masukan dari teman-teman semua dari kinerja yang kita dapatkan ini. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, inilah saya kira beberapa hal terkait dengan prestasi. Sekali lagi, maksud dari prestasi yang saya pidatokan, saya sampaikan di mana-mana adalah menjadi proposal daerah kepada pemerintah pusat akan mendapatkan perhatian. Saya kira ini tantangan kita Pak Andang, anggaran kita terbatas, dan di atas semuanya ini sesungguhnya modal yang paling penting kita adalah, betul kata Pak Andang, gotong royong. Modal sosial kebersamaan di antara kita harus kita jaga. Modal kekompakan birokrasi wajib kita jaga. Maka saya sudah sampaikan, politik boleh terjadi 5 tahunan, tapi rakyat tidak boleh terkoyak karena politik 5 tahunan. Politik perbedaan pandangan harus segera diakhiri begitu telah diputuskan siapa yang terpilih. Tapi kalau kita baper berkepanjangan, yang bermusuhan masih terus dipelihara, maka kabupaten ini akan terpuruk sebagaimana juga kabupaten lain yang memelihara pertentangan dan pertarungan pasca pilkada sampai tahun-tahun yang akan datang berikutnya. Oleh karena itu mudah-mudahan Pak Andang, saya berharap Banyuwangi ke depan bisa segera pulih, kebersamaan kita bisa kita kuatkan kembali, sehingga dengan demikian hal-hal yang menjadi bagian dari percikan-percikan setelah pilkada akan bisa segera usai. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian saya hormati. Mudah-mudahan Banyuwangi akan jauh lebih baik di masa-masa akan datang. Tentu yang kemarin betul kata Pak Andang kita evaluasi, mana yang kurang baik harus kita evaluasi, disesuaikan dengan konteks dan waktunya yang memang berbeda dibanding tahun kemarin. Terima kasih, dan akhirnya saya atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah saya 1,5 bulan lagi akan mengakhiri jabatan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Sivitas Akademika Untak dan seluruh hadirin. Masalah saya banyak,
urusan pribadi saya banyak, urusan saya sebagai bupati juga banyak yang belum sesuai dengan harapan rakyat di kabupaten ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kiranya Bapak juga bisa mendoakan kami. Mudah-mudahan kami mengakhiri jabatan ini bisa dengan husnul khotimah. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.